tuh begini nih. Hai penonton. Si Udin naik Taraje. Coba mau lihat kereta. Hai penonton, lu kenapa diam aja? Sini ngumpul di kata kita. Ini gue mau konfirmasi, ini Tina bisa dapet ini dolar dari mana ini? Kenapa ada muka Rigennya di sini nih? Jadi gini, ini kemarin kalau ke money changer kan nuker dolar sama rupiah. Ini dolar ini gua kasih kerupuk, nah dia tukernya ini. Muka lu seharga kerupuk. Set garing amat muka gua berarti. Lu ngaku orang kaya, dolar lu gambar sendiri. Tapi keren lagi kayak gini. Tuh, Lu kalau beli dolar bisa barang branded, kalau ini kasih tahu dong. Tinggal tempel di tiang listrik, tulus dicari maling. Gua kan udah bikin negara sendiri soalnya, makanya gua pakai dolar kayak begitu, muka sendiri. Ini yang tadi Mas Safir bilang tipe-tipe orang yang panjat sosial gini. Benar. Dia kepingin terlihat punya status sosial, padahal ya belum tentu gitu, belum tentu bisa. Oh, dia sok kaya gitu ya? Iya sok kaya, yang tadi gue bilang biar tekor asal kesohor. Besar pasak daripada tiang. Sering tuh anak muda Sok begitu kaya, tuh. sok ganteng. Loh, itu bukan sok, Tin. Tapi Itu Lo tantin aja. Tantin aja dan klakson. Tina. Dia namanya kan Surtina kan? Aku emang kaya, aku emang tampan, menawan. Wanita selalu mencari-cariku. Banyak kaya. Lo berenang, gue udah handukan. Iya. Ini orang-orang yang kayak Rigen begini yang suka panjat sosial gitu. Menurut Mas Safir dan Tina gimana? Sebenarnya kasihan. Karena tipe yang begini itu dia ya itu tadi dia apa namanya lebih besar pasak daripada tiang ya. Dan lama-lama tiangnya juga akan roboh sendiri gitu. Tinggal tunggu waktu aja. Dan itu banyak di sosial media kita bisa lihat. Gitu. Jadi dan paling penting adalah kita sebagai anak muda jangan terpancing untuk ikut-ikutan untuk jadi pemanjat sosial kayak begitu. Kalau menurut Tina? iya memang banyak banget kalau sekarang itu kan salah satunya ya yang panjat-panjat sosial terus sudah gitu yang social climber. Yes. Jadi mereka memaksakan gitu loh sampai kadang-kadang akhirnya minjem-minjem terus udah gitu atau misalnya ya itu sampai akhirnya ngutang-ngutang gitu. Nah itu kan tidak baik gitu karena sekarang memang dipengaruhi oleh sosial media. Padahal di sosial media sendiri orang foto misalnya di depan mobil mewah, tapi belum tentu mobil mewahnya punya dia, ya kan? Foto pakai tas atau jam mahal belum tentu itu asli ataupun itu punya dia. Jadi sebetulnya ya harus pinter-pinter dan bijak gitu. Emang biasanya kalau besaran anak muda tuh buat hangout tuh emang itu nggak Mas Safir? Standarnya anak muda yang suka social climber tuh sekali hangout tuh ngeluarin duit berapa biasanya? Waduh, anak-anak muda sekarang kalau misal mereka sekali hangout sendiri itu dia bisa 200-300 ribu. Benar 300-400 ribu ya. Itu kalau siang hari ya. Tapi kalau malam hari, kalau malam hari itu biasanya bisa lebih dari itu. Apalagi kalau sudah ada udah ada minumannya yang aneh-aneh kayak gitu ya. Kalau Tina sendiri berapa sih sekali nongkrong budgetnya? Sebetulnya kalau nongkrong tuh relatif sih, makanya sebetulnya kadang-kadang kalau yang kasihan yang panjat sosial nih sebetulnya, kadang-kadang dia berkumpul, maksain di tempat misalnya kayak komunitas atau satu grup yang misalnya ya, nih aku nih sama David gitu ya. Misalnya setiap hangout aku biasanya makan 50.000 misalnya. Sedangkan David ini orang yang biasa makan setiap kali makan 500.000. Nah, aku maksa-maksain untuk ke grupnya David misalnya gitu. Akhirnya setiap kali bon itu kan kita bayarnya barengan kan. Nah, aku yang biasa bayar cuma 50.000, mau nggak mau ngikutin lifestyle-nya kan. Karena grup-grupnya David juga pasti pengeluarannya sekian gitu. Nah, itu yang bahaya sebetulnya gitu. Apalagi ya, misalnya contohnya juga arisan. Ada arisan orang yang sampai berapa juta atau berapa di apa namanya? Ibaratnya tuh kayak berani aja gitu. Padahal dia nggak mikir sampai akhirnya kebutuhan-kebutuhan itu akhirnya tidak terpenuhi atau sampai ngutang-ngutang untuk lifestyle, untuk panjat sosial gitu. Jadi justru kebutuhan pokoknya nggak Kebutuhan terpenuhi pokoknya nggak
terpenuhi, esensinya nggak Iya, betul. Jadi gini, pengeluaran tuh ada 3 macam ya. Jadi ada wajib, ada butuh, ada ingin, ya. Wajib dan butuh itu sebetulnya kita udah bisa kira-kira sebulan itu berapa. Kita udah tahu sebulan kita bayar listrik berapa, kita bayar kewajiban berapa, cicilan utang berapa, kita udah tahu. Tapi keinginan itu nggak ada batasnya, dan keinginan itu adalah biasanya hubungannya dengan ego kita. Jadi kuncinya adalah kalau kita ingin bisa kendalikan pengeluaran, kita harus mengendalikan keinginan kita. Jadi siapa yang bisa mengendalikan keinginannya, dia bisa mengendalikan pengeluaran. Keren. Tapi tadi ada tuh yang makan sampai 500.000. Iya, makan sampai 500.000 biaya. Nggak, misalnya. Ini kan apalagi contohnya kayak Rigen nih gitu kan. Dia kan suka pamer, suka traktir. Ini aja sebaris udah dia pacarin semua kan? Enggak dong, yang ceweknya doang. Yang ceweknya iya. Yang laki enggak. Yang laki enggak. Klarifikasi ya, Rigen gayanya doang. Oke. Gayanya doang sok kaya. Gue pernah mergokin dia makan di restoran, harga makanannya 500.000. Dia marah ke pelayannya, "Mas, ini harga makanan apa DP motor?" Sama tuh Bang David. Itu nggak pernah waktu itu di PIM. Makan sop buntut harganya 1.500.000. Wih, mahal banget. Marah-marah ini sop buntut 1.500.000. Buntut apa? Buntut tirek, Pak. Kita kan reporter nih, Bang. Nih mau keluar dulu, mau liputan. Tanya nih pendapat warga tentang dolar naik. Udah penonton gitu, cabut dulu. Assalamualaikum. Ini ayam lu ditinggal. Biarin beranak lagi ntar deh. Oh, celengan ayam bisa beranak ya? Sambil nunggu si Apip liputan nih, kita ada artikel nih. Oh, rupiah makin melemah, impor mobil mewah dihentikan. Nah, jarang lagi nih saya ngeliat mobil mewah nih. Kenapa? Kenapa? Oh, kecewa. Kecewa. Nggak bisa beli. Kenapa? Terus bengkel saya gimana ya itu ya? Saya montir soalnya aslinya. Lo tuh kagak punya bengkel, cuman punya spare part Tamiya, udah. Dinamo kilikan udah yang lo gituin. Sosokan. Emang ini ya, montirnya maksudnya. Salah satu dampak dari naiknya dolar. Iya, ini sebetulnya adalah tindakan pemerintah untuk memperkuat rupiah. Jadi yang pertama, impor barang-barang seperti ini agak dikurangi, bahkan di stop, itu pertama. Kemudian kedua, kasih himbauan buat warga supaya kalau liburan ke luar negeri ditunda dulu deh. Yang kedua juga selain himbauan untuk stop sementara pergi ke luar negeri ya. Karena gini, ke luar negeri mungkin, Pak, saya kan paling cuma ke negara deket-deket aja misalnya Asia Tenggara misalnya. gitu ya. Iya, Singapura misalnya. Tapi kan jangan lupa di sana kan pasti ada belanja. Dan pengeluaran terbesar orang Indonesia ketika di luar negeri itu belanja. Nah itu kan sering ada tuh lagi hits di kita yang namanya jasa titip ya nggak? Bener. Just tip. Iya. Beli barang di luar negeri ya itu Benar. termasuk salah satu lifestyle yang Termasuk, sekarang- kenapa? Karena sekarang barang-barang yang ada di luar negeri itu kan kita belinya pakai mata uang asing. Dan sekarang mata uang asing lebih mahal, terutama dolar, jadi makin mahal. Itu yang pertama. Kemudian kedua itu tadi, kalau bisa ditunda dulu pembelian barang-barang impor yang terutama yang branded. Sekali dua kali oke, masih ngerti, tapi ada sebagian orang yang dia rutin tiap bulan. Jadi lifestyle. Bahkan rutin tiap bulan dia just tip. Seperti itu. Itu kalau bisa di stop dulu, uangnya dipindahkan dulu untuk investasi misalnya. Ini Apip udah sampai nih cepet juga dia. Sepedanya berapa speed sih? Orang naik buruk bang. Cepet banget ini udah sampai di tempat liputan nih. Kita lihat aja liputan dari Apip nih. Bisa gitu ya. Baik Bang David, sekarang saya udah nyampe di salah satu pasar daerah Jakarta. Nih langsung aja kita mau nanya-nanya mengenai mata uang rupiah yang sedang ramai diperbincangkan. Wah, ada klub cantik. Ibu tahu gak sekarang kalau rupiah itu lagi melemah, Bu? Iya, saya tahu dari berita-berita beberapa hari ini ya. Pengaruh sehari-hari itu apa tuh, Bu? Dengan melemahnya rupiah? Kalau saat-saat sekarang sih nggak ada dampaknya sih ya. Harga sayuran pun murah kok saya rasa. Ayam, telur pun murah. Bapak tahu gak kalau rupiah sekarang melemah, Pak? Iya, tahu. Tahu dari mana, Pak? Dari berita-berita yang Dampaknya buat kehidupan sehari-hari apa tuh, Pak? saya sih nggak pengaruh sama sekali ya. Buat penjualan beras juga nggak ada sama sekali pengaruh sih. Dampak perekonomian terhadap pasar daging tuh apa tuh, Pak? Ya biasa aja sih, istilahnya naik enggak turun enggak.
tinggal turun naik turun. Pak tahu gak kalau misalkan rupiah tuh melemah, Pak? Tahu. Tahu dari mana, Pak? Dari berita lah. Ada dampak apa buat kehidupan sehari-hari, Pak? Kalau untuk kita sih nggak ada. Bapak kalau dapat uang dolar yang banyak, Bapak mau apain tuh, Pak? Iya tukar paling jadi rupiah buat modal kayak. Ya tukar rupiah lah buat sehari-hari. Iya saya cairin lah jadi rupiah belanja makan ya. Tukerin lah ke rupiah buat belanja bang. Berarti abang cinta sama rupiah, Bang ya? Ya cintalah. Saya cinta rupiah. Cinta banget. Oh, cinta rupiah. Aku cinta rupiah. Aku cinta rupiah. Tuh, masih banyak juga ya masyarakat Ya kita yang ketua cinta geng rupiah. cantik gimana ketua geng cantik? Jadi saya gimana ya? Oh ini yang tadi yang sembako ya? Penjual sembako. Tapi kan dari Anda cinta rupiah? Cinta saya. Cinta kamu juga. komentar. Udah santai banget jawab nih, kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak woles aja gitu. Iya, jadi biasanya tadi itu gambaran dari warga masyarakat yang kebetulan punya usaha. Jadi mereka para UKM ya. Yang namanya UKM sepanjang tetap ada transaksi orang beli dan lain sebagainya, memang ada dampak terhadap pelemahan rupiah ini. Tapi mereka masih sedang-sedang aja ya. Oke, memang ada dampak, tapi kan saya juga udah punya usaha gitu. Jadi kuncinya adalah ya itu tadi, miliki usaha sendiri supaya apa? Supaya kita tetap kuat walaupun rupiah lagi lemah kayak sekarang. Gitu. Tapi tadi tambahan ya, sebetulnya yang paling penting tadi sih yang terakhir pas ditanyain kan cinta rupiah atau enggak, itu sebenarnya kita juga harus cinta rupiah sebetulnya gitu loh, dalam arti kita tidak bergantung terhadap sesuatu yang ada di luar. Jadi kan apapun transaksinya juga kan kita pakai rupiah. Kayak tadi sebenarnya ditanyain kalau dikasih dolar mau dipakai buat apa? Mereka semua mau tukar ke rupiah gitu. Berarti kan mereka orang-orang yang cinta rupiah. Nah ini patut dicontoh, jangan sampai kebalikannya. Kita punya rupiah, ditukerin ke dolar, kita spending di luar negeri. Makanya mulai sekarang harus ada produk dalam negeri terus. Nah Tina biasanya kan, ini stylenya kita lihat lah, sosialita banget lah. Enggak lah biasa aja. Barang-barangnya branded gak nih? Belinya pakai dolar apa pakai rupiah? Terus kalau traveling juga habisin budget berapa kalau buat Tina? Nah kalau aku sendiri makanya kalau untuk sekarang lihat dolar mahal karena aku tidak mematok jadi itu lifestyle. Terus tidak yang jadi gini loh. Misalnya teman-teman aku pun pakai barang branded atau apa gitu. Ya aku pakai yang memang aku suka. Aku tipenya yang begitu. Jadi nggak yang harus setiap bulan just tip lah atau apa. Dan kebetulan memang jarang traveling keluar juga gitu loh. Dan apapun kalau aku ya pribadi gitu. Kalau misalnya pergi ke luar negeri terus harus belanja di sana, tujuan untuk belanja di sana sekarang udah nggak kepikiran begitu, karena apapun di Indonesia sebetulnya udah ada gitu loh. Uang ada kan, orang berpikiran gini, save the money di Indonesia, cari uang di Indonesia, buang-buangnya di luar gitu. Nah itu yang kadang-kadang pikiran itu yang salah sebetulnya gitu, karena sebetulnya kita cari uang di sini atau bahkan kalau bisa kita cari uang di luar, bawanya ke sini gitu. Karena kita harus lebih cinta sama produk-produk kita juga ya, karena terbukti kualitas produk kita tuh banyak juga yang dijual di luar negeri. Iya, sebetulnya. Dipakai merek di sana, harganya jadi mahal, padahal bikinnya di sini. Dan sebetulnya juga jangan jadi terpatok jadi lifestyle gitu, yang tiap kali pakai barang mewah itu kelihatannya mewah, padahal sebetulnya tergantung siapa yang pakai gitu. Kalau misalnya ibaratnya kadang-kadang kan ada orang yang wah berpatok harus pakai tas mewah apa segala macam, sebetulnya berarti dia tidak percaya diri gitu. Karena kalau kita percaya diri mah pakai apa aja juga keren gitu. Benar. Nah, buat Mas Safir nih, kira-kira kita nih sebagai masyarakat apa sih yang harus kita lakukan untuk ikut membantu kembali menguatkan rupiah? Iya, jadi yang pertama adalah benar tadi yang dibilang Tina, bahwa saatnya kita sekarang jangan mau lagi kita disebut negara customer, negara konsumen ya, negara konsumen. Saya kasih contoh misalnya gini. Di Indonesia misalnya itu kita benar-benar sangat menyukai beli mobil baru ya. Tapi tahukah produsen mobil yang cukup besar di dunia yaitu Jepang, mereka nggak suka pakai mobil. Ya, mereka nggak suka pakai mobil. Jadi kalau misalnya pergi ke sana, kita lihat banyak dari mereka nggak suka pakai mobil. Memang sih banyak orang bilang, tapi di Jepang kan transportasi umumnya bagus. Iya bagus, memang bagus. Kita kan nggak begitu. Iya memang begitu. Tapi saya pikir kalau kita begitu terus, saya pikir begini, transportasi umum kita dibanding 10 tahun lalu sekarang udah lebih bagus kok. Memang nggak akan belum sempurna banget, tapi dibanding 10 tahun lalu udah lebih bagus kok gitu. Jadi apalagi dengan perkembangan teknologi, jadi banyak di antara kita yang mulai mempertimbangkan, pertimbangkan untuk
jangan lagi menjadi negara customer, bikin sesuatu sehingga kita orang Indonesia beli barang buatan dalam negeri. Nah, pasti pemirsa di rumah juga sekarang lagi berpikir-pikir nih mau bikin usaha apa gitu Iya, ya, betul, mau langsung mencoba-coba jadi apa pengusaha. Iya. Nah, sambil mikir-mikir, kita bakal istirahat dulu dan kita akan kembali lagi nanti tetap di Kata Kita. Kata siapa? Kata kita. Orang senang tiada kepala, uang bikin mabuk. Peter, bayar ini lu kontrakan lu. Baca tuh.